Hey bro, dalam rangka perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Indonesia menampilkan sebuah terobosan besar di bidang pertahanan laut yang menjadi kebanggaan nasional. TNI Angkatan Laut bersama PT PAL Indonesia memperkenalkan KSOT 008, kapal selam otonom tanpa awak pertama buatan dalam negeri. Kapal ini merupakan hasil pengembangan teknologi maritim canggih yang dirancang untuk dapat beroperasi sepenuhnya tanpa kehadiran manusia di dalamnya. Dengan demikian, KSOT 008 menjadi simbol langkah besar Indonesia menuju era pertahanan modern berbasis sistem tanpa awak dan kecerdasan buatan. Ini baru benar, selaras dan beriringan, yaitu nenek moyangku seorang pelaut. Cucu moyangnya mampu membuat kapal selam. Ini salah satu informasi dan isu positif yang mengobati kerinduan akan isu-isu positif dari dalam negeri kita yang tercinta ini. Tidak apa-apa diam-diam, tidak apa-apa bergerak dalam silent, namun tiba-tiba uji coba rudal canggih atau jet tempur canggih. Bagaimana kira-kira? Kita rakyat tentu akan mendukung dengan bahagia. Bagaimana para rakyat? Benar kan? KSOT 008 yang merupakan singkatan dari kapal selam otonom tanpa awak hadir dengan desain ramping dan futuristik. Kapal ini memiliki panjang sekitar 15 meter, lebar 2,2 meter, dan draft atau kedalaman badan kapal sekitar 1,85 meter. Dengan bobot atau displacement mencapai 37 ton, ukurannya yang relatif kecil dibanding kapal selam konvensional memungkinkan KSOT 008 bergerak secara lincah di perairan dangkal maupun laut dalam. Kapal ini mampu melaju hingga kecepatan maksimum sekitar 20 knot, dengan kecepatan jelajah ideal di kisaran 5 hingga 8 knot, tergantung pada mode operasinya. Salah satu kemampuan unggulan KSOT 008 adalah daya tahannya di bawah permukaan laut yang mencapai 72 jam atau sekitar 3 hari penuh tanpa perlu muncul ke permukaan. Kapal ini juga memiliki jangkauan operasi hingga 200 mil laut atau setara dengan lebih dari 320 km, menjadikannya sangat efektif untuk misi pengintaian jarak jauh, patroli laut, serta operasi intelijen strategis di wilayah perairan luas seperti Indonesia. Menurut desain yang dirilis, kapal selam ini mampu menyelam hingga kedalaman 350 meter, yang menunjukkan tingkat ketahanan struktur dan teknologi tekanannya sudah mendekati standar kapal selam tempur modern. Secara umum, KSOT 008 dikembangkan dalam 3 varian misi utama. Pertama, varian pengawasan atau surveillance yang difokuskan untuk misi intelijen dan pemantauan wilayah laut menggunakan sensor sonar serta sistem navigasi otomatis. Kedua, varian serangan satu arah atau one way attack atau kamikaze yang dirancang untuk melakukan serangan terhadap target strategis tanpa perlu kembali ke pangkalan. Dan yang ketiga, varian peluncur torpedo launch variant yang dapat membawa 2 torpedo berat untuk misi serangan laut ke laut. Dalam beberapa laporan media disebutkan bahwa KSOT 008 mampu membawa hingga 6 torpedo tipe Black Shark, meski klaim ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh PT PAL atau TNI Angkatan Laut. Kapal selam otonom ini dibekali sistem kendali jarak jauh yang dapat dioperasikan melalui pusat komando mobile menggunakan komunikasi radio dan satelit. Teknologi ini memungkinkan kapal dikendalikan dari jarak ratusan kilometer, sekaligus dilengkapi sistem kecerdasan buatan untuk membantu pengambilan keputusan otomatis di bawah laut. Dan dengan dukungan sensor sonar beresolusi tinggi, sistem navigasi inersia, dan perangkat komunikasi yang aman, KSOT 008 dapat menjalankan misinya dengan tingkat siluman yang tinggi, bahkan di lingkungan laut dengan gangguan elektromagnetik sekalipun.
Dari segi fungsi strategis, kehadiran KSOT-008 menjadi jawaban atas kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanan laut tanpa harus mengorbankan banyak sumber daya manusia. Dalam konteks geopolitik maritim, kapal selam ini bisa berperan sebagai mata dan telinga Indonesia di perairan luas Nusantara. Dari Selat Malaka hingga Samudra Pasifik, ia mampu beroperasi tanpa risiko terhadap awak manusia sekaligus, memberikan keunggulan dalam operasi senyap, pengintaian, dan serangan cepat terhadap ancaman di laut. Jika kapal selam ini dioperasi dalam jumlah ribuan, tentu ini akan membuat Indonesia menguasai wilayah lautnya sendiri. Ini luar biasa jika diproduksi dalam jumlah yang banyak. Mungkin ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu. Namun pengembangan KSOT-008 tentu masih menghadapi sejumlah tantangan teknis, seperti kestabilan komunikasi bawah air, ketahanan baterai jangka panjang, dan perlindungan sistem elektronik terhadap serangan siber. Meski begitu, langkah PT PAL dan TNI AL dalam melahirkan KSOT-008 merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mulai mampu berdiri sejajar dengan negara-negara yang lebih maju dalam bidang teknologi pertahanan. Kapal selam ini tidak hanya menjadi simbol inovasi militer, tetapi juga wujud kemandirian bangsa dalam menjaga kedaulatan laut. Dengan kemampuan otonominya, KSOT-008 membuka era baru pertahanan Indonesia. Sebuah masa depan di mana mesin berteknologi tinggi buatan tangan anak negeri sendiri dapat menjaga samudera Nusantara tanpa lelah dan tanpa takut. Ia bukan sekedar kapal selam, tetapi representasi dari semangat bangsa yang terus berinovasi untuk melindungi tanah air dari bawah permukaan laut. Bagaimana kira-kira para rakyat mendukung kemajuan teknologi di bidang militer negeri kita ini? Tentu saja kami berharap para rakyat Indonesia pun akan mendukung kemajuan teknologi militer negeri kita tercinta ini untuk melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Bagaimana kira-kira? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.